Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Sigit Nurwanto. Seperti biasa, channel Sigit Nurwanto akan bercerita tentang kisah nyata. Di episode kali ini, channel Sigit Nurwanto akan bercerita tentang teror di Ciremai. Ini adalah kisah nyata yang ditulis oleh akun Edge Mountain. Jadi dia menceritakan 2 orang pendaki perempuan dan laki-laki yang muncak di Gunung Ciremai. Tapi perempuan ini berbuat kesalahan yang sangat fatal. Akhirnya dari situlah terjadi teror saat turun dari puncak Ciremai. Oke, kita langsung ke cerita. Tidak terjadi masalah. Selama kita naik sampai puncak, juga ngecamp. Masalah baru muncul menjelang kita turun di pengasinan Ayu Heights. Setelah memasang pembalut, kita langsung turun. Pamit sebentar dengan pendaki Wonosobo yang kemarin sempat ngobrol di puncak. Mereka menyarankan ngecamp semalam lagi karena sudah mulai sore. Tapi karena besok kita berdua kerja, ngecamp semalam lagi jelas nggak mungkin. Masuk hutan lagi, Ayu jalan duluan, aku di belakangnya biar bisa mengawasi. Kita berjalan pelan di jalur Lingkar Jati. Jalur Lingkar Jati agak berbahaya untuk dibawa lari. Sebentar-sebentar Ayu minta istirahat, mungkin pengaruh haid. Keanehan mulai terasa ketika kita melewati pos Sanggabuana. Kita tidak bertemu satu pendaki pun yang naik, padahal ramainya pendakian inilah yang membuat saya berani turun walaupun kesorean. Jam 5 sore, kita sampai di pos Batulingga. Ada sedikit tanah lapang buat kita istirahat. Di sini, kita masak mie dan nyeduh kopi. Gimana, Dik? Udah sore banget. Pakem lagi aja, apa gimana? Kata Ayu. Mukanya jelas, capek dan khawatir. Lanjut aja yuk. Sekalian capek, kataku. Setelah di rumah, barulah aku tahu kesalahan fatal dibuat di sini, di Sanggabuana. Ayu cerita, waktu di Sanggabuana, dia sebel banget harus bentar-bentar berhenti karena kasih jalan pendaki yang mau naik. Dia sempat ngomel. Andai aja nggak ada yang naik lagi. Enak nih turun, nggak keganggu. Entah kebetulan atau tidak, memang betul, kami tak pernah lagi berpapasan dengan pendaki lain. Kesalahan kedua, dan yang paling fatal, di Batulingga, Ayu membuang bekas pembalutnya ke kerimbunan semak. Mulai dari sini, sampai bawah, adalah teror. Beres-beres perlahan, packing ulang, kita langsung jalan. Hari sudah gelap, karena menjelang maghrib. Ayu di depan, aku di belakang. Bulu kuduk mulai berdiri. Rasanya di antara semak, di balik pohon, di setiap tempat yang gelap, ada yang mengawasi. Kepalaku mulai nyeri. Berdasarkan pengalamanku, kepala yang nyeri biasanya ada aktivitas mistis. Di belokan hutan, aku kaget melihat Ayu berhenti dan badannya menghadapku. Suaranya gemetar. Dia bilang, Dik, lu jalan duluan ya. Gua pegang keril lu ya. aku mengangguk. Jadi sekarang aku jalan duluan. Sementara Ayu pegangan kerirku di belakang. Jalan sudah gelap total. Penerangan cuma dari cahaya headlamp. Dari sudut mataku, aku melihat ada bayangan hitam yang berdiri di pohon. Tapi
Waktu aku menoleh, tidak ada siapapun. Lalu, ada suara bisik-bisik yang jelas sekali. Yang tadinya kupikir pendaki yang naik, ternyata jalur di depan cuma kosong dan gelap. Tidak ada siapapun. Di sini aku berdoa dalam hati, mohon perlindungan. Tiba-tiba, Ayu nangis. Dia jatuh tertunduk, kepalanya disembunyikan di lututnya. Dalam sesegukannya, dia berulang kali menyebut, "Pocong, pocong, pocong." Mendengar itu, bulu kuduku berdiri total. Kulihat segala arah dengan panik. Sosok itu tidak ada. Aku membujuk Ayu untuk berjalan lagi, sambil mengingatkan untuk berdoa. Akhirnya, Ayu mau berjalan lagi setelah matanya kututup dengan buff. Dengan cara ini, Ayu tidak lagi histeris, tapi jalan kami jadi luar biasa lambat. Sepanjang jalan, aku masih terus melihat kelebatan-kelebatan hitam. Kadang semak-semak yang bergoyang sendiri, suara-suara dalam bahasa Sunda yang aku nggak ngerti artinya terdengar entah di telinga, entah suara pendaki yang terbawa angin. Badanku gemetar ketika ada sebuah bayangan di ujung jalur. Dia jongkok di bawah pohon. Kali ini, bayangan itu tidak hilang. Aku istighfar semakin kencang. Ayu memegang tanganku dengan erat. Semakin mendekat, kami akan terpaksa melewati karena sosok itu tepat di pinggir jalur. Nyaliku habis. Aku diam di tempat, gemetar dan keringatan. Kali ini, Ayu sudah memelukku. Dia walau tidak melihat apa-apa, tentu merasa ada yang ganjil. Lama aku berdiri terhadap sosok itu hilang, sehingga kami bisa lewat. Tapi dia tetap di sana. Tiba-tiba, punggungku ada yang menepuk. Seorang pendaki yang sedang turun. Alhamdulillah, kami selamat. Aku lega. Dia melambaikan tangan, mengajakku jalan. Aku langsung bergerak. Sosok itu sudah hilang. Aku mengikuti pendaki ini hingga tiba-tiba dan hilang di kegelapan. Sebuah suara pelan terdengar. "Jalan lurus aja, Bang. Jangan tengok kiri." Aku dan Ayu masih terus merayap pelan. Teror nyata bercampur dengan halusinasi membuat mentalku semakin lemah. Sedetik yang lalu, aku melihat tangan keluar dari tanah. Ternyata hanya akar. Dalam keadaan ini, akhirnya aku ambruk. Suara istighfar pelan masih terdengar dari mulut Ayu. Aku terbangun saat merasakan air segar di mulutku. Ternyata Ayu menuangkan air agar aku siuman. Kami mulai berjalan lagi. Keadaan sekarang berbalik. Aku yang hampir tidak punya tenaga tersisa dipapah oleh Ayu. Kelebatan-kelebatan bayangan masih terlihat di antara pepohonan. Di suatu tempat, aku bahkan melihat kaki yang berayun-ayun. Tak berani memastikan kaki siapa. Aku memejamkan mata. Setelah melewati turunan yang agak tajam, aku melihat di kiri jalur ada tenda. Aku lega, bukan main. Akhirnya kami selamat. 3 orang tampak sedang mengelilingi api unggun. 1 orang melihat kami. Dia melambaikan tangan. Aku dengan gembira setengah berteriak ke Ayu. "Ayo, yuk kita mampir dulu ke situ. Ngopi dulu, istirahat. Besok baru kita jalan lagi." Sambil menunjuk ke arah tenda. Tiba-tiba, Ayu menamparku dengan keras sambil berteriak-teriak histeris. "Di, sadar Di, istighfar. Gak ada apa-apa di situ." 3 orang itu sekarang semuanya melambai-lambai memanggil. "Itu yuk, ada orang yuk. Ayo ke sana. Gak enak udah dipanggil-panggil. Ayo yuk." Ayu menamparku lebih keras sambil berteriak di kupingku menyuruh istighfar. Kali ini ketika Ayu menengok ke kiri, 3 orang itu sudah berjarak 1 meter di dekatku. Sambil nyengir aneh, tiba-tiba kepala ketiganya lepas dan jatuh ke tanah. Sambil cekikikan, kepala tadi menggelinding ke arahku.
Aku histeris dan langsung lari. Beberapa lama baru aku sadar, aku meninggalkan Ayu di belakang. Kakiku lemas, jantungku berderap kencang. Mau balik menyusul Ayu, aku kelewat takut. Tapi tak lama kulihat Ayu berjalan turun. Begitu dekat, dia cuma menepukku, mengajak jalan lagi. Aku berjalan mengikutinya di belakang. Tapi pelan-pelan aku memperlebar jarak dengan Ayu terus terang. Aku nggak yakin. Ayu yang jalan di dekatku adalah Ayu temanku. Segala doa aku panjatkan. Ada rasa menyesal. Kenapa aku tidak bisa hafal ayat kursi? Aku berjalan dengan mata menatap ke tanah. Karena di sekitarku penampakan ada di mana-mana. Bahkan sambil mata terpaku ke tanah, aku bisa melihat di sebelahku ada kaki-kaki yang kulewati. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang hitam, ada yang memakai kain putih. Jantungku serasa mau copot ketika Ayu yang berjalan 3 meter di depanku tiba-tiba berlari dan langsung naik ke pohon sambil tertawa cekikikan. Aku langsung putar arah, lari ke atas lagi. Tidak jauh aku melihat Ayu bersandar di pohon sambil menangis. Instingku mengatakan ini Ayu yang asli. Tapi begitu kusentuh, dia berteriak histeris, "Pergi! Pergi!" Dia langsung jatuh lemas saat dia sadar aku yang menyentuhnya. Ini lu kan? Kami dengan badan gemetar dan doa-doa mulai berjalan lagi. Semua penampakan muncul. Ada yang bertengger di pohon, kepala yang menyembul di semak-semak, bau-bau busuk dan wangi melati berganti-ganti. Aku dan Ayu berusaha tetap berjalan di tengah jalur. Kami sangat takut jika terlalu kiri atau kanan ada tangan yang akan menarik kami ke semak. Belum lagi suara-suara terdengar marah tapi dalam bahasa Sunda. Ada yang tertawa cekikikan, ada yang mengucapkan Assalamualaikum berulang-ulang. Aku sempat berlindung di balik pohon ketika melihat kuda lewat tanpa ada penunggangnya. Kami akhirnya lepas dari hutan dengan susah payah. Tidak pernah terpikir untuk melihat jam berapa. Tapi gangguan masih belum mau melepaskan kami. 1-2 tangan atau kepala masih muncul dan hilang di sudut mata kami. Lalu suara burung terdengar jelas. Entah aku sudah kelewat terbiasa atau sudah pasrah. Aku 100% yakin ini pasti burung jadi-jadian. Burung itu lewat di atas kami, warnanya hitam, terbang dengan pelan. Ternyata bukan burung jadi-jadian, ini burung biasa. Aku lega selega-leganya. Aku mendengar Ayu istighfar pelan, lalu jatuh pingsan. Perasaanku kembali berantakan. Ada apa lagi ini? Sebelum aku juga pingsan, aku sempat melihat apa yang membuat Ayu tumbang. Di belakang burung tadi, ada yang terbang mengikuti sebuah burung batang. Aku terbangun di pos Cibunar, bingung dan disorientasi. Sampai aku tersadar lagi, kejadian tadi malam bukan mimpi. Badanku kembali gemetar. Beberapa orang di ruangan itu menyadari aku sudah terbangun. Langsung menghampiri. Yang satu memberikanku teh panas manis. Yang saat ku minum langsung membuatku merasa tenang lagi. Yang satunya duduk di sebelahku sambil mengusap-ngusap punggungku. "Diminum pelan-pelan aja tehnya, Jang," kata si bapak itu. Aku memperhatikan seluruh ruangan. Masih belum yakin kalau aku sudah tertolong. "Pak, teman saya." Aku menanyakan keberadaan Ayu. Tidak adanya Ayu di situ langsung membuatku terserang panik. "Ada di ruangan sebelah, tidak apa-apa." Aku lalu menceritakan semua kejadian yang kami alami. Sampai akhirnya kami pingsan. Bapak itu mendengarkan dengan tenang. Tidak nampak terkejut sama sekali. Asap rokok sesekali mengeluap dari bibirnya.
Semua yang kuingat, kuceritakan, kecuali kejadian Ayu membuang pembalutnya di semak. Selain takut, ada rasa malu karena telah mengotori gunung. Kunaon sampai begitu? Kata si bapak. Kejadian gaib memang sering di sini. Tapi saya teh baru dengar yang seperti parah begini. Saya juga nggak tahu, Pak. Jawab saya berbohong. Bapak itu menatap lurus ke mataku, seperti berusaha membaca. Dia lalu berkata, Punten. Punten ya, Jang. Punten. Bapak cuma nanya kalian di atas dina. Aku gelagapan ditanya seperti itu. Astagfirullah. Enggak, Pak. Saya sama Ayu cuma teman. Kita juga bawa tenda masing-masing. Bapak itu masih menatapku dengan pandangan tidak yakin. Tapi memang itu kenyataan. Aku dan Ayu sepakat untuk tidur di tenda masing-masing. Ayu membawa tenda satu orang yang sering kuejek sebagai tenda orang mati. Dan aku membawa trap fan yang baru kubeli sebelum berangkat. Kami memang akrab, tapi keakraban kami sama sekali tidak mengarah ke arah romantis. Ya udah, kamu istirahat sebentar. Nanti ada yang datang bawa lauk dari bawah. Kamu langsung makan ya. Diisi perutnya, kata si bapak. Aku ngangguk. Terima kasih, Pak. Bapak itu langsung keluar menemui beberapa orang yang sejak tadi diam-diam mendengarkan pembincangan kami. Dari suaranya mungkin ada sekitar 4 orang. Tapi aku sama sekali tidak paham apa yang dibicarakan karena dalam bahasa Sunda. Tapi naik turun intonasinya, obrolan mereka yang pastinya membicarakan aku dan Ayu, membuatku merasa tidak enak. Jam di tanganku menunjukkan jam 11 siang. Buat orang yang habis-habisan diteror tadi malam, tidak terbayangkan gembiranya melihat cahaya matahari. Aku melihat karirku dan karir Ayu ada di pojok ruangan. Juga sepatu milik Ayu. Kubuka karirku, mencari handphone dan charger saat ku dengar erangan suara Ayu. Suaranya ada di ruangan sebelah. Bulu kuduku kembali berdiri. Apakah cobaan ini belum selesai? Aku memberanikan diri melongok ke ruangan sebelah. Hatiku langsung mencelos melihat keadaan Ayu. Satu orang ibu-ibu tua sedang memijit kening Ayu sambil komat kamit. 3 orang lainnya memegangi tangan dan kakinya. Ayu sendiri sedang berontak-berontak hebat, berusaha melepaskan diri. Badannya dilentingkan ke atas ke bawah dengan brutal. Kakinya berusaha menendang orang yang memeganginya. Matanya merah melotot hingga nyaris keluar. Ketika dia melihatku, Ayu tertawa mendesis mirip ular lalu berteriak histeris. Aku syok melihat keadaan Ayu, hingga cuma bisa berdiri di tempat. Bapak tadi lalu menarikku, dan kembali menyuruhku meminum air teh tadi. Jangan ke situ, Jang. Di sini aja, kata si bapak. Teman saya, Pak, kataku tanpa bisa meneruskan kalimat. Sebentar lagi nggak apa-apa, udah di sini aja. Aku diam. Tanganku yang memegang gelas teh gemeteran pelan. Tiba-tiba, aku teringat dengan meeting bulanan. Pekerjaan yang memaksaku untuk terus turun walau ada keinginan untuk ngecamp semalam lagi. Terlambat sudah, aku membayangkan muka-muka atasanku atas ketidakhadiranku. Laporan-laporan yang harus kuserahkan, wajah kecewa rekan-rekanku, aku mendesak. Pak, kira-kira sore teman saya udah normal belum ya? Bis arah Jakarta sampai malam kan ya Pak? Saya hari Selasa harus udah ngantor Pak, tanyaku pada si bapak. Si bapak menjawab ringan, tapi bagai petir di telingaku. Sekarang teh hari Rabu, Jang. Astagfirullah, aku pingsan 3 hari. Tak lama, ibu tua tadi keluar. Dia berjalan lemah menghampiri ke ruangan orang di depan.
Di situ, aku memperhatikan keriput tangannya. Ibu ini sudah tua sekali, mungkin usianya hampir 70 tahun. Di situ dia berbicara pelan, yang lain mendengarkan. Pada suatu kalimat, beberapa orang tampak terkejut, lalu mengangguk-angguk, tanda mengerti. Bapak tadi lalu menghampiriku. Yang, kita turun duluan ya. Kamu bapak saya bonceng. Teman kamu nanti nyusul turun. Soalnya motornya cuma satu. Aku tidak bisa tidak selain setuju. Ketika akan mengangkat carrier, si bapak melarang. Udah, di situ aja. Biar nanti ada yang turunin. Hayo, hayo Jang, Kata si bapak. Ada sedikit tanda memaksa. Benar, di luar ada motor yang diparkir. Si bapak naik ke motor dan menyalakannya. Aku lalu naik di belakang. Tapi ketika digas, motor itu tiba-tiba mati. Aku turun lagi karena si bapak tampaknya akan menyelah motor. Sekali selah dan hidup. Aku naik lagi, tapi ketika digas, motor itu mati lagi. Dua orang lalu menghampiri kami, yang seorang menggantikan si bapak dan menyalakan motor. Motor itu kembali menyala. Dia lalu berjalan 5 meteran, lalu berputar lagi. Tapi kembali mati ketika aku naik ke motor. Aku rasa tampaknya penghuni Ciremai tidak akan mau melepaskan kami dengan mudah. Akhirnya, jam 4 sore si bapak itu memanggilku masuk. Di dalam ada si ibu tua sudah menunggu. Ibu itu mengatakan sesuatu kepada si bapak yang mendengarkan dengan menunduk menatap lantai. Ibu itu pastinya tidak bisa berbahasa Indonesia. Jang, si emak udah berusaha. Tapi setan yang masuk ke tubuh teman si Ujang ada banyak. Dikeluarin satu, yang lain masuk. Begitu terus. Dan ada satu lagi makhluk yang emak sendiri nggak bisa ngeluarin. Bentuknya ular hidung bertanduk. Aku mendengarkan dengan khawatir. Intonasi si bapak mengisyaratkan ada kabar yang lebih buruk. Makhluk itu dendam sama teman si Ujang. Karena teman si Ujang udah lancang ngotorin rumahnya Cena. Jadi teman si Ujang mau diambil, mau dikawinin. Sekarang aku benar-benar panik. Pak, tolong Pak, bilangin saya minta maaf. Tolong Pak, Bu, tolong. Aku meratap. Iya Jang, tenang, Kata si emak. makhluk ini juga nggak jahat. Dia maklum dengan kelakuan manusia pendaki ayeuna. Tapi kelakuan teman Ujang udah keterlaluan. Ada perasaan lega mendengar ucapan si bapak barusan. Dia akan melepas teman si Ujang. Tapi syaratnya, Sambung si bapak. apa syaratnya Pak? Tanyaku khawatir. Ujang, malam ini harus naik dan ambil lagi kotoran yang kemarin dibuang teman si Ujang. Seluruh sendi tubuhku langsung gemetar mendengar syarat barusan. Aku yang belum tentu setahun sekali melaksanakan sholat. Maghrib itu sholat dengan khusyuk. Setelah aku berdoa hingga menitiskan air mata, mohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehabis berdoa, si bapak yang mengimamiku sholat maghrib berbalik ke arahku. Yang nanti habis sholat isya langsung berangkat. Nggak usah takut, bismillah aja. Doa jangan putusnya. Aku cuma diam dan mengangguk. Setan apa aja nggak bisa nyelakain kalau Ujang ingat ke Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma Allah sebaik-baiknya perlindungan. Sambung si bapak lagi. Setelah isya, aku mengisi carrierku dengan 2 botol air mineral. Kucek lagi, headlamp, juga senter. Semua siap. Ku tengok sekali lagi keadaan Ayu. Dia sedang tertidur dan masih ditemani si ibu tua. Ibu itu tersenyum kepadaku seperti memberiku restu. Di luar, aku sudah ditunggu si bapak. Aku mencium tangannya sekaligus meminta dibantu doa. Lalu si bapak memberikanku sebuah bungkusan dari kain putih. Aku bertanya, Apa ini Pak?
bungkusan ini isinya tanah. Nanti tanah ini kamu sebar di gubuk belakang Condong Amis ya. Kainnya kamu bawa. Nanti kalau ketemu yang kamu cari, bungkus dengan kain ini ya. Sekali lagi, aku mengangguk. Lalu, dengan menarik napas dalam, aku berangkat. Seekor burung berkaok-kaok entah di mana, mengikuti setiap langkahku. Satu-satunya penerangan cahaya hanya senter yang kuarahkan ke tanah. Aku sengaja memfokuskan pandangan ke langkah kakiku. Semakin jauh ku berjalan, bayangan horor malam itu kian menjadi nyata. Tapi, tiap kali bayang itu muncul, segera ku tepis jauh-jauh walau sia-sia. Aku berhenti di batas ladang. Di depanku sekarang membentang hutan pinus. Aura mistis menjalar dari semua tempat. Dengan mengucap bismillah, aku melangkah. Tiba-tiba, aku mencium bau busuk yang sangat pekat. Bulu kuduku langsung berdiri. Cahaya senter bergoyang akibat tanganku yang gemetar hebat. Aku tetap memaksa untuk maju walau pelan. Setiap kali aku ingin berbalik dan lari, aku selalu diingatkan sosok Ayu yang sedang tertidur saat tadi aku tinggal. Bau busuk itu hilang, berganti bau melati. Sumber baunya begitu dekat, seakan-akan tepat di belakangku. Bulu di seluruh tubuhku meremang membayangkan sosok apa di belakang. Tangan sedingin es menyentuh tanganku. Aku istighfar dan berjalan semakin cepat. Dalam situasi seperti ini, tiba-tiba aku teringat legenda Nini Pelet yang konon berkeliaran di antara pepohonan pinus di wilayah ini di waktu malam. Juga sosok Nyai Kembang, pengantin wanita yang mati saat tengah mengandung dan mayatnya dibangkitkan. Pikiran tentang Nyai Kembang dengan wajah pucatnya menyeringai di belakangku. Cukup membuatku langsung berlari panik. Entah berapa lama aku lari, tanpa mempedulikan jalan yang mulai menanjak. Bayangan Nyai Kembang yang menyeringai sungguh menorehku. Hingga akhirnya aku tersungkur karena kakiku terkait akar pohon melintang. Sekitarku bukan lagi hutan pinus, melainkan pohon-pohon tua raksasa. Di depanku jauh ke atas nampak sebuah bangunan gubuk kayu. Dari posisiku saat ini, bayangan gelap bangunan itu hanya diselimuti kabut tipis, seakan memberikan peringatan untuk jangan coba-coba berani mendekat. Dengan ragu, ku senteri bangunan kosong itu. Mungkin ini maksud gubuk Condong Amis yang dimaksud si Bapak. Pelan-pelan dan ragu, aku mendekati bangunan di tengah hutan ini. Sosok gelap bangunan ini sudah cukup mengintimidasiku. Pohon-pohon hitam di sekitarnya dengan ranting kurus yang dalam pikiranku bagaikan tangan orang mati menjuntai di sana-sini. Aku berhenti 10 meter di depannya, menyorot-nyoroti cahaya senterku ke setiap pojok ruangan. Lega, setelah tidak ada sosok apapun yang bersembunyi di kegelapan. Tanganku merogoh kantung celana dan mengambil bungkusan putih yang berisi tanah. Warna putih kain itu langsung membuatku bergidik ngeri. Kubuka ikatannya, lalu kutuangkan tanah di dalamnya ke tanganku. Kutarik nafas, langsung lari ke belakang pondokan ini, lalu secepatnya kusebar tanah tadi sesuai permintaan si Bapak. Aku sengaja melakukannya dengan cepat, karena ngeri membayangkan apa yang ada di belakang pondokan itu. Tiba-tiba muncul sebuah wajah putih menyembul di antara semak. Matanya membelalak lebar tepat di depanku. Aku langsung jatuh duduk sambil berteriak-teriak histeris. Ketika aku memberanikan diri membuka mata, sosok itu berdiri di sana, bertolak pinggang. Aku masih dalam keadaan jauh tertunduk. Syok. Sosok itu mengeluarkan suara yang aneh, terdengar normal. Apa-apaan, weh? Aku langsung menguasai diri. Sosok ini ternyata manusia biasa. Pendaki, aku masih bengong, tak percaya melihat manusia normal berdiri di hadapanku. Sosok itu bicara lagi. Kali ini tangannya menunjuk ke kolong gubuk. Apa-apaan?
mie gua jadi gak bisa dimakan, woi. Aku terpana, mataku bolak-balik melihat sosok itu, dan mie yang baru direbus di atas kompor portable kotak. Benar, mie itu sudah bercampur tanah merah yang tadi kulempar. Ketika makin tenang, baru aku menyadari itu memang manusia biasa yang memakai kemeja lapangan warna hitam, celana PDL, dan sepatu kuning. Kulihat sekali lagi, sepatu kuningnya menapak ke tanah. Dia benar manusia. Dia mengambil tanganku dan menolongku berdiri. Aku ditatap dari atas ke bawah ke atas lagi. Apa-apaan barusan? Katanya lagi. Maaf bang, saya sebenarnya nggak tahu ada orang di sini. Aku minta maaf. Naik berapa orang? Tanyanya lagi. Sendiri. Jawabku. Sekarang aku bisa melihat dengan jelas orang ini. Tingginya sama denganku. Usianya mungkin menjelang 50 tahun, tapi sosoknya nampak lebih muda. Cahaya memantul dari kacamata bulatnya. Matanya penuh selidik memandangku. Nggak dianjurkan jalan malam sendiri di Ciremai, katanya. Emang dapat izin dari bawah? Iya bang, dapat. Jawabku sengaja tidak terus terang alasanku naik. Ya sudah, istirahat dulu aja. Mau mie nggak? Gua masak dulu ya. Yang tadi harus dibuang gara-gara lu. Barulah aku sekarang melihat jelas. Di belakang gubuk ini ada menggelar matras. Carrier besar berdiri menyandar di tiang kayu. Siapa nama lu? Dari mana? Katanya sambil menyalakan api kompor. Saya Adi bang, dari Jakarta. Kalau abang? Jawabku. Sambil tetap membelakangiku sibuk dengan kompornya, dia menjawab. Gua Moka. Aku sama sekali tak peduli dia dari mana. Aku sangat bersyukur bukan hanya aku sendiri di gunung ini. Rasa aman dan tenang menguasai dadaku. Setelah mie datang, dia mengeluarkan mangkok plastik dari carrier-nya, menuang sebagian mie itu untuk memakan. Sedang dia sendiri memakan mie tadi langsung dari mie stick. Sambil makan, dia terus-terusan memperhatikanku. Setelahnya, dia mengeluarkan rokok kretek dari kantong bajunya, lalu menghisapnya dalam. Jadi lu orangnya, katanya seakan berbicara pada diri sendiri. Gimana bang maksudnya? Tanyaku tak yakin arah pertanyaannya. Dia memandangku dengan tatapan kesal. Kalian tuh semua pendaki sama aja. Bisanya cuma ngotorin gunung. Gak punya rasa hormat. Aku terperangah. Abang udah tahu ya? Mak Encep nitip lu ke gua. Dia yang cerita semua. Mulai dari sini sampai atas, lu bareng gua. Katanya lagi. Mancep siapa bang? Tanya aku bingung. Bocah emang gak ada hormat-hormatnya ya sama orang tua. Mancep yang dari kemarin nolongin lu sama temen lu. Kalau nggak ada Mancep, temen lu, cewek lu pasti udah lewat dibawa ke alam lain. Jawabannya ketus. Rupanya ibu tua yang terus-terusan menjaga Ayu di Cibunar itu namanya Mak Encep. Aku memang sama sekali tidak bertanya nama ibu tua itu, juga bapak yang menjagaku. Ada rasa menyesal, menyadari betapa kurang sopan santunku pada orang yang sudah beberapa hari ini menolongku dan Ayu. Mancep juga yang ngejagain lu ngelewatin hutan pinus, makanya lu bisa aman sampai sini. Kalau enggak, lu bisa dimakan setan pengantin tadi. Tapi saya jalan sendiri tadi bang. Mancep, setan pengantin. Aku bertanya bingung. Tapi dia tidak menjawab. Dia cuma tersenyum sinis sambil membereskan karirnya. Aku bergidik mengingat rasa dingin yang menjalari tengkuku tadi. Mungkin setan pengantin itu tadi benar-benar ada di belakangku. Selesai packing carrier, dia berjongkok dan berkata serius. Mulai dari sini, perjalanan kita nggak akan gampang.
Lu cukup ngikutin gua. Baca doa-doa yang lu bisa, baca-baca doa yang lu tahu. Pikiran jangan kosong. Iya bang, jawabku. Kita bakal disambut semua penghuni Cermai. Dari yang bentuknya abstrak sampai solid. Dari yang nyaru jadi manusia sampai yang mukanya berantakan. Siapin mental lu. Kalau lu nggak selamat di sini, temen lu juga nggak bakalan bisa selamat. Iya bang, jawabku. Lu inget dua ini. Kalau tiba-tiba muncul suara gending gamelan, apapun yang terjadi, kita harus diam. Jangan bergerak. Paham lu? Iya bang. Yang keduanya apa bang? Lu bakal ngeliat banyak penampakan nanti. Tapi ada satu penampakan yang paling berbahaya. Penampakan kalong wewe. Itu yang gimana bang? Terus saya harus gimana kalau ada gituan? Pikiranku langsung kalut. Kalau kalong wewe itu bentuknya perempuan telanjang, rambutnya aut-autan, lehernya miring kayak patah, lidahnya menjulur keluar, tetenya panjang menggantung sampai paha. Aku menelan ludah membayangkan sosok itu. Kalau ada muncul, lu harus pura-pura nggak lihat apapun dia lakukan, walau mukanya nempel di muka lu harus pura-pura nggak lihat. Kalau enggak kenapa bang? Kalau enggak, dia sampai lu tahu bisa lihat dia, lu bakal ditarik ke atas pohon. Artinya, lu ditarik ke alamnya, dan lu nggak bakal bisa balik lagi. Iya bang. Badanku mulai gemetar. Ya doa aja makhluk itu nggak muncul. Susah nolong orang yang udah diculik kelong wewe. Lu harus waspada kalau lu nyium bau khasnya. Kalau bau itu muncul, kemunculannya dijamin pasti. Bau apa bang? Tanyaku. Bau pandan. Aku melirik ngeri ke tanjakan yang akan kami lalui. Kabut tebal mengambang di ujung tanjakan. Itu seakan gerbang masuk menuju dunia entah berantah. Orang ini memanggul karirnya dan langsung berjalan. Sambil mengucap bismillah, aku juga berjalan di belakangnya. Masuk ke dalam kabut, aura mistis langsung membekap suasana kelewat hening. Tidak ada satupun suara binatang malam. Yang terdengar hanya suara langkah kaki dan napasku yang semakin berat. Tapi kehadiran orang ini sungguh membuatku banyak perbedaan dibanding awal jalan tadi di Cibunan. Sekarang aku mulai berani melihat sekeliling. Kegelapan bagi selimut di hutan ini. Pekat dan mencekik. Pohon-pohon tinggi dan kurus mencuat di mana-mana. Satu dua bayangan pepohonan besar raksasa muncul di antara tirai kabut dan semak-semak semakin meninggi. Mendadak, tiba-tiba orang itu berhenti mendadak. Dia lalu bicara tanpa menoleh ke arahku. Pikiran jangan kosong, mulai baca-baca. Dari jauh kulihat suatu bergerak mendekat dengan cepat. Kabut putih bergulung-gulung menabrak kami. Selama sedetik, aku bahkan tak bisa melihat tanganku sendiri. Kabut itu hilang dalam sekejap, diikuti rasa dingin seakan memelukku. Tubuhku mulai menggigil. Orang itu masih berdiri diam di tempatnya. Aku langsung melihat apa yang membuatnya tak bergerak. Seekor kelabang sebesar paha orang dewasa. Makhluk itu merayap pelan, melintang menghalangi jalur. Buku-buku badannya hitam, menggeliat. Sulur di kepalanya bergerak-gerak liar. Aku diam mematung berharap makhluk itu segera hilang. Alih-alih masih jauh, kelabang itu malah merayap mendekat. Sulur di kepalanya baru menyentuh betisku ketika tiba-tiba orang itu mengeluarkan parang dan membelah kelabang itu menjadi dua. Sebelah badannya menggelepar liar di tanah. Sementara yang sebelah justru merayap ke pahaku. Aku berteriak sejadi-jadinya mengibaskan kaki. Dengan tak acuh, orang itu menarik sisa tubuh kelabang dari tubuhku. Dibantingnya ke tanah, lalu dibuang ke tengah semak. Dengan muka sebal, dia melirikku dari balik kacamata bundarnya. Malah masih panjang, boy, katanya sambil berjalan meninggalkan. Nafasku hampir habis mengikuti irama jalannya. Walau menggendong carrier segunung, tapi langkahnya tampak ringan. Ada sebuah pin menempel di carriernya, tapi
aku tak berhasil membaca tulisannya. Dia mencolek bahuku dan menunjuk ke atas. Mataku mengikuti arah apa yang ditunjuknya. Dan seketika tubuhku bagai tersengat listrik. Di dahan pohon yang paling tinggi nampak sosok perempuan, kakinya menjuntai ke bawah. Hehehe, kuntilanak, katanya sambil nyengir. Kakiku kembali gemetar. Rasanya tak ada tenaga sedikit pun untuk bergerak sekuat apapun ku berusaha. Bukan cuma ada satu, tapi dua. Seketika aku menyadari sosok itu ada di setiap cabang pohon. Jumlahnya puluhan. Menggantung di sana-sini. Hanya diam, tak bergerak, tak bersuara. Bahkan suara yang keluar dari mulutku bergetar. Dia malah tertawa melihatku bersimbah keringat. Dia mengamit langkahku dan mengajakku jalan. Cuma begitu aja mereka itu, gak bisa lebih. Kuntilanak gak akan nyekek lu, apalagi gigit. Bisanya cuma nongol, berharap manusia yang diganggu mentalnya lemah kayak lu. Terus terang, aku takjub dengan abang ini. Bicara miring tentang hantu tanpa rasa takut sama sekali. Jalan semakin ke atas. Penampakan muncul di mana-mana. Beberapa bahkan tepat di pinggir jalur. Bukan hanya kuntilanak, tapi juga banyak wujud lain. Beberapa wujud yang muncul dalam keadaan tidak utuh. Ada yang tanpa kepala, ada yang tidak punya rahang, ada yang kepalanya terbelah. Beberapa yang lain muncul dengan organ tubuh yang tidak pada tempatnya. Semakin aneh bentuknya, menandakan rendahnya level mereka di dunianya. Yang bisa mereka lakukan cuma muncul dan hilang, begitu terus. Kalau lu takut dengan godaan makhluk level rendah ini, itu menandakan rendahnya level iman lu, boy. Ucap orang itu tenang. Sebaliknya, semakin sempurna bentuknya, menandakan semakin tinggi levelnya. Makhluk-makhluk model begini yang wajib diwaspadai bukan cuma bentuknya, tapi juga pakaiannya, tingkah laku dan tutur katanya. Setan-setan yang paling baik adalah setan-setan yang paling berbahaya, boy. Sambung orang itu. Kadang makin sulit membedakan manusia dengan setan. Dari belakang, kulihat dia menyalakan rokok. Asapnya terlihat mengepul tipis. Bahkan dia bisa berjalan sambil merokok. Pikirku, stamina orang ini luar biasa. Kuntilanak yang berdiri terlalu dekat di jalur disembur dengan asap rokoknya dan menghilang. Dari dulu di gunung ini sudah tidak terhitung banyaknya pendaki yang hilang. Tiap generasi nggak pernah kekurangan orang-orang nggak punya etika kayak lu dan temen lu. Orang itu ngomel sendiri. Nyampah, jinah, berisik, ngomong-ngomong sembarangan, nantang-nantang. Di sebuah persimpangan kami berhenti. Jalan sebelah kanan tampak sudah lama tidak dilewati. Bebatuannya berlumut, tanda jarang diinjak orang. Jalan yang sebelah kiri terbuka lebar. Jalurnya tampak jelas sering dilalui. Kalau lu terpaksa sendiri, jalan mana yang lu pilih? Tanya orang itu padaku. Kiri, jawabku dengan cepat. Lu mati, kata orang itu. Jalan sebelah kiri ini gak pernah ada. Di balik semak-semak ini cuma jurang, kuburan buat banyak pendaki. Aku terkesiap ketika menyadari kami tidak berhenti di persimpangan. Jalur sebelah kiri yang tadi kulihat sekarang berubah menjadi semak belukar. Kami meneruskan jalan, semakin ke atas, penampakan semakin menjadi. Mereka juga semakin berani. Sebuah bayangan hitam mendabrakku dan lewat begitu saja, dan meninggalkan bau amis darah. Bayangan lain meloncat-loncat dari pohon ke pohon. Napas-napas berat kadang menggeram. Seringkali terdengar suara cekikikan, tangisan, suara-suara bayi, dan ringkik kuda. Bau-bauan muncul dan hilang silih berganti. Bau busuk bangkai tercium dari bawah pohon tumbang. Digantikan harum melati. Sesekali bau anyir darah menyergap. Orang itu tiba-tiba berhenti mendadak dan memberikanku aba-aba untuk diam. Semua bau-bauan itu hilang, mendadak digantikan bau yang asin. Aku mencoba mengingat-ingat, pernah mencium bau ini entah di mana. Bulu kuduku langsung meremang saat kesadaran menyergapku. Ini bau pandan.
Kelong wewe. Jantungku bergemuruh kencang ketika bau pandan tersebut kian mendekat. Kakiku bagaikan tertancap di tanah. Mataku bergerak liar mencari sosok yang bahkan abang ini pun merasa lebih baik menghindar. Dan jantungku serasa dicabut, sosok itu tepat berada di atasku. Wajahnya tertutup rambutnya yang acak-acakan. Tangan yang penuh koreng dan bernanah menjuntai. Semakin kuat usahaku untuk diam, tubuhku semakin gemetar tak terkendali. Aku lalu menutup mata dan berusaha membayangkan apapun sekedar untuk menghilangkan bayangan kelong wewe itu dari benak. Aku membayangkan suasana kantor, keriuhan saat makan siang, atau macetnya lalu lintas di jalan pulang kantor. Sekejap aku berhasil menenangkan riuh jantungku. Gemetar di seluruh tubuhku mulai berkurang ketika tiba-tiba suara berdentum jatuh tepat di belakangku. Usahaku barusan langsung sia-sia. Tubuhku gemetar hebat, bahkan lebih dibanding sebelumnya. Aku 100% yakin kalau wewe itu tepat berada di belakangku. Punggungku serasa panas. Beban carrier yang kubawa, kurasakan kian bertambah berat. Sebuah tangan muncul dari belakang, berkoreng dan berbau busuk. Kukunya yang panjang dan hitam mulai menyentuh pipiku. Di titik ini, aku bahkan sudah tak sanggup lagi menutup mata. Aku hanya bisa menatap ngeri ketika jari-jari kurus itu bergerak perlahan membelai pipiku dan hilang. Jari-jari itu hilang begitu saja. Tapi aku merasa tidak berani bergerak. Firasatku mengatakan makhluk menjijikan itu masih ada di sekitar. Aku hanya tak tahu dia ada di mana. Ketika tiba-tiba aku melihat hal yang paling mengerikan sepanjang hidupku. Sebuah tangan mencengkram pinggangku dari bawah. Tangan yang satunya bergerak perlahan, menggores perut, naik ke dada hingga akhirnya mencengkram bahuku. Dan perlahan sebuah wajah yang mengerikan muncul di antara dua tangan itu. Matanya menatap kosong ke mataku. Hanya mata kosong itu yang tersisa di wajahnya. Seluruh wajahnya hancur dan bernanah. Dahinya penuh borok-borok besar yang siap meletuskan darah dan nanah kapan saja. Wajah itu terus naik, matanya tetap terpaku ke mataku. Pelan dan pasti, dia merayap di perutku, naik ke dadaku, leher, dan langsung tepat berada di wajahku. Mata bulat besar itu terus saja lekat menatapku semakin dekat. Mataku menatap ngeri ketika mulutnya terbuka, menampakkan belatung-belatung yang menggeliat di dalamnya. Mulut itu kian membuka lebar dan semakin lebar. Seluruh wajah itu seakan ada mulut yang menganga. Tangannya mencekik leherku. Mulut itu semakin mendekat dan mendekat. Yang pertama kulihat ketika siuman adalah wajah orang itu. Tubuhku lemas, tidak sanggup untuk digerakkan. Seluruh tulang serasa lepas dan kepalaku terasa nyeri. Ada rasa sakit di sekitar leherku ketika aku menyentuh tampak noda darah di jariku. Tubuhku langsung mengejang. Kakiku tersentak saat ingatanku kembali pulih, menghadirkan kembali saat kuku-kuku hitam kelong wewe itu menusuk leherku. Udah tenang, jangan panik. Setan sialan itu udah gak ada, kata orang itu sambil membantuku minum teh hangat. Mendengar itu, aku kembali tenang, tapi rasa sakit di sekitar leherku masih terasa panas. Bekas hitam di leherku kelak tidak akan hilang selama berminggu-minggu. Terima kasih bang, suaraku terdengar lirih. Tanpa kehadirannya, entah bagaimana nasibku dan Ayu. Bukan gue, jawabnya pelan sambil membereskan kompor bekas memasak air panas. Suaranya terdengar lemah. Aku masih memandanginya, menunggu jawaban merasa diperhatikan. Dia menghentikan aktivitasnya dan menatap serius padaku. Berterima kasihlah sama Nyelinggi, dia berucap. Aku masih menatapnya, bingung bagaimana bereaksinya.
Ngilingi siapa, Bang? Tanya. Dia tampak kesal dengan pertanyaanku. Emang kalian bocah nggak tahu adat? Ngilingi itu orang yang rumahnya di Batu Lingga yang kalian kotorin. Aku masih bingung dengan jawabannya. Tapi masih orang kan, Bang? Tanyaku lagi. Dia mendadak berbisik pelan di telingaku. Penguasa Ceremai. Kami kembali berjalan. Semakin ke atas hutan, semakin rapat. Pohon-pohon besar berdiri angker di segala penjuru. Sosok-sosok kuntilanak masih muncul di sana sini. Walau tidak sebanyak tadi, sebagai gantinya banyak penampakan-penampakan baru berupa sosok-sosok menyerupai manusia biasa. Tidak ada aura mengancam dari sosok-sosok itu. Yang terasa justru aura penderitaan. Sosok itu menyebar di banyak tempat. Tiduran di jalur, di bawah pohon, ada yang menangis sesegukan di antara semak-semak. Semua sosok itu adalah laki-laki. Wajahnya tampak seperti wajah orang desa biasa. Di suatu tempat, aku bahkan harus berjalan zigzag agar tidak menginjak orang-orang ini. Aku mengenali tempat ini. Sebentar lagi di atas adalah tempat aku dan Ayu mendirikan tenda pada malam pertama saat mendaki. Dan benar saja, tidak lama kami mendapati lahan agak terbuka. Di sana, kulihat ada satu tenda yang berdiri. Ada sebuah penanda berwarna kuning di pohon yang bertuliskan kuburan kuda. Wajahku sumringah melihat kehadiran orang lain di gunung ini. 2 orang pendaki yang sedang sibuk memasak. 1 orang yang lainnya tampak duduk di mulut tenda. Kakinya menjorok keluar memperhatikan rekannya yang sedang sibuk. Tapi aku juga melihat penampakan sosok lain. Di sekitar mereka, hantu-hantu berwujud orang desa ada di mana-mana. Sebagian besar berkerumun di sekitar pendakian yang sedang masak. Wajah-wajah sendu itu memperhatikan seorang pendaki yang sedang mencicipi kuah mie. Mereka tampak kelaparan. Aku bersiap akan menyapa pendaki-pendaki ini ketika orang itu mencolekku dan menggeleng-gelengkan kepala. Sekarang ini mereka nggak bisa ngelihat kita, katanya. Aku terperangah mendengarnya. Apakah aku sudah jadi hantu? Kita dan mereka ada di tempat yang sama, tapi berbeda dimensi. Sambung orang itu lagi. Percuma nyapa, mereka nggak akan dengar. Aku lalu menuju sosok-sosok hantu kurus berwujud orang desa itu, meminta penjelasan. Mereka tadinya orang kampung biasa di kaki gunung. Mereka dibawa ke sini untuk kerja rumusa di zaman Jepang. Disiksa, kelaparan, dan akhirnya dieksekusi. Mayatnya dibuang di daerah ini. Aku iba mendengar masa lalu pahit yang harus hantu-hantu ini alami. Orang itu menggamit lenganku, mengajakku kembali meneruskan perjalanan. Aku mengangguk, lalu mulai melangkah. Ada rasa sedih harus berpisah dengan pendaki-pendaki ini. Bagiku mereka adalah simbol kehidupan biasa, tenang dan tanpa konflik. Sementara aku harus pergi menuju ke kerajaan gaib Gunung Ciremai. Keceriaan mereka adalah keceriaanku dan Ayu beberapa malam yang lalu. Semoga mereka tidak mengikuti kesalahan kami. Perhatianku teralih oleh suara gemerisik di semak-semak di kanan dan kiriku. Sekali terlihat kelebatan suatu yang berjalan mengiringi langkah kami. Kadang terdengar napas berat. Aku mencolek itu. Bang, bang. Dia malah menepis tanganku dan mengisyaratkan agar terus berjalan. Tapi aku tak bisa menepis rasa takut dan keingintahuan hingga terus-terusan mencolek tangannya. Bawel banget sih lu, sumpah, makinya. Sini gue jelasin biar diem. Dia menyelipkan rokok di bibirnya, membakar dan mengisapnya dalam. Gak ada yang pernah ada yang bisa jelasin bentuk kelong wewe. Tadi gue bilang, kebanyakan orang yang diculik kelong wewe jarang balik. Betul? Tanyanya sambil menghembuskan asap rokok. Aku mengangguk. Sebagian ada yang bisa ditolong walaupun susah, tapi mereka nggak kembali utuh. Siapapun yang sudah ditetein kelong wewe sudah nggak akan bisa ngomong lagi.
Dia melanjutkan, Kelong Wewe nggak akan membiarkan orang lolos dan nyeritain bentuknya yang menjijikan ke orang lain. sampai di sini aku mulai gemetar lagi. Kelong Wewe itu masih ngikutin kita sampai sekarang. Jelasnya lagi, Dia nggak akan lepas lu, boy. Tapi dia nggak bisa mendekat karena sejak kejadian tadi, kita dijaga di kanan kiri sama makhluk lain. apaan bang? Tanyaku. Dia menghembuskan asap rokoknya ke wajahku. Suaranya terdengar sedikit gemetar. Dia berkata pelan, harimau. Ternyata ada juga makhluk gaib yang baik sama manusia ya bang. Kataku. Dia tersenyum kecut. Baik bukan pilihan kata yang tepat, boy. Dia kembali mengisap rokoknya. Terus bang, Aku bertanya menyelidik. buat ganti penjagaannya, ada sesuatu yang harus dikorbanin. Bajuku basah oleh keringat. Kakiku mulai nyeri. Semakin ke atas, jalur yang harus kami lalui semakin curam. Tanjakan-tanjakan ini seakan tidak berakhir. Orang itu seringkali harus berhenti untuk menungguku yang mulai ngap-ngap kehabisan napas. Jika sudah begitu, dia biasanya hanya merokok dan melihatku dengan sebal. Aku sudah hampir tak peduli dengan harimau di kanan kiriku atau kelong wewe yang pastinya sedang mengawasiku entah dari mana. Selama mereka tidak menampakkan diri sudah cukup bagiku. Sosok hantu orang desa tidak ada lagi di atas sini. Setelah melewati kuburan kuda, penampakan mereka semakin berkurang hingga hilang sama sekali. Musuhku yang utama saat ini cuma tanjakan-tanjakan yang semakin curam. Di beberapa tempat, aku bahkan harus menggunakan akar untuk membantuku naik. Sesekali muncul pocong, yang tiap kali selalu membuatku melompat kaget. Kalau sudah begitu, biasanya orang itu tertawa terbahak-bahak kegirangan. Rupanya, kepanikanku sudah menjadi hiburan buat dia. Bener kata abang tadi, setan-setan begitu bisanya cuma muncul hilang doang. Gak bisa ngapa-ngapain, Kataku dengan napas tersengal-sengal. Dia nyengir. Yang gue maksud kan tadi kuntilanak, boy. Hehehe. Jawabnya sumringah. Kan gue tadi nggak nyebut pocong. Lah, Kalau pocong gimana bang? Di Afrika ada yang namanya kobra penyembur. Dia nggak matok kayak ular lain, tapi dia nyemburin bisa beracun ke muka korbannya. dia menyambung. Pocong-pocong itu kobra penyebutannya, dunia setan. Sekarang, gua kalau lihat pocong cuma satu. Lari. Lu nggak bakalan mau kan diludahin pocong? Kalau diludahin gimana bang? Tanyaku. Ya buta lah. Hahaha. Dia menjawab diiringi gelak tawa. Entah dia bercanda atau tidak, tapi yang jelas, aku berharap jangan pernah lagi bertemu pocong. Bang, emang benar mitosnya. Kalau bisa ngambil tali ikat pocong, kita bisa kaya. Kataku iseng. Ngapain susah-susah ngambil tali pocong? Ribet amat. Kalau sekedar cuma minta kaya, minta kabal, minta pelet, lu tinggal doa aja. Ngapain minta gituan ke pocong? Jawabnya ringan. Emang bisa ya bang? Tanyaku polos. Ya bisa. Apa sih yang setan gak bisa, boy? Tapi lu gila kalau sampai begitu. Emang yang nyiptain lu pocong? Hahaha. Manusia makin kesini makin aneh. Dia menambahkan. Jadi nggak heran gua kalian sampai ketimpa masalah kayak begini. Hidup lu kebangetan, jauh dari agama, boy. Aku termenung mendengar jawaban yang terkesan ngawur. Tapi ada kebenaran di situ. Memang betul, hidupku sudah melenceng jauh dari yang seharusnya. Aku bertekad dalam hati, jika bisa lolos dari sini, aku nggak akan meninggalkan sholat. Lalu aku mendengar bunyi bergetum ringan. Suara benda jatuh. Dengan panik, aku mencari-cari sumber suaranya. Orang itu pun mendengar suara itu. Dengan mengikuti arah tatapannya, barulah aku melihat sumber suara bergentum itu. Dari tanjakan di depan kita, seonggok kepala tanpa tubuh tergeletak. Aku bagai tersengat listrik ketika kepala itu berputar pelan dan menampakkan wajahnya. Mulutnya sobek sampai ke telinga. Lidah panjangnya menjulur keluar dan bergerak-gerak
mengerikan. Air liurnya menetes, matanya yang tertutup pelan-pelan terbuka. Di balik kelopak mata itu tidak ada apa-apa, hanya lubang hitam kosong tapi terlihat mengancam. Pelan kepala itu terangkat ke udara, menampakkan sisa tubuhnya di tempat yang seharusnya leher sekarang tampaknya hanya tulang. Jarinya urat dan otot yang tampak basah membelit tulang itu, tampak menggantung jeroan perutnya. Busuk tapi juga berdenyut-denyut. Makhluk itu melayang 2 meter dari tanah. Diakhiri suara tawa serak dari mulutnya. Dia meluncur ke arahku dengan cepat. Tak mampu bergerak, aku hanya membelak ngeri. Tapi dengan cepat orang itu menangkap tulang yang menggantung di bawah kepalanya, dibanting ke tanah dan diinjak hingga hancur. Aku bergidik melihat kejadian barusan. Seperti tidak terjadi apa-apa, orang itu kembali berjalan, meninggalkanku di belakang. Kakiku demikian gemetarnya hingga membutuhkan waktu beberapa menit untuk mampu berjalan lagi. Dengan ngeri aku berjingkat minggir menghindari sisa-sisa makhluk itu. Walau hancur, tapi dia masih bergerak-gerak lemah. Tapi tiba-tiba, kakiku tak dapat bergerak. Tanpa sadar, aku minggir terlalu dekat ke semak-semak, dan kakiku terjerembab akar yang mencuat dari tanah. Dengan panik, aku mengibas-ibaskan akar yang menjepit kakiku, tanpa melihatnya. Tapi bukan akar yang kupegang, melainkan sesuatu yang kenyal dan lengket. Aku histeris ketika menyadari yang menahan kakiku adalah seonggok tangan putih pucat. Beberapa pasang tangan putih pucat lain muncul dan menarikku ke semak-semak. Aku berusaha berteriak minta tolong, tapi tenggorokanku tercekat. Aku tak mampu mengeluarkan suara sedikit pun. Dengan kasar tubuhku ditarik semakin dalam ke semak-semak. Kurasakan sesuatu yang basah menempel di telingaku. Selang-seling di antara tawanya dia berbisik, "Mati, mati, mati." Lalu kegelapan total. Saat ku dengarkan kembali, kulihat orang itu di depanku. Pipiku berdenyut sakit. Dia baru saja menamparku dengan keras. Aku terkejut karena belum bergerak sedikit pun dari tempat tadi aku berdiri. "Gua bilang pikiran jangan kosong. Di tempat begini lu gak boleh ngelamun, paham gak lu?" Dia membentakku dengan keras. Aku mengangguk sambil mengusap-ngusap pipiku yang panas. Jantungku masih bergemuruh kencang, seakan tangan-tangan mayat tadi masih menempel di tubuhku. Orang itu menarikku dengan kasar. Beberapa langkah kami keluar dari jalur. Menganga di depan kami adalah jurang. Kami berdiri di tepat di bibirnya. Angin dingin menabrak wajahku. Dalam kegelapan malam, jurang ini terlihat lebih mengerikan. Lalu kudengar suara tangisan, juga teriak-teriakan minta tolong dari dasar jurang ini. Hembusan angin mengacaukan sumber suaranya. Kadang terdengar jauh, kadang terdengar dekat. "Itu teriakan minta tolong dari pendaki-pendaki yang hilang dan gak pernah ditemukan lagi," katanya. "Mereka salah apa, Bang?" tanyaku. "Di gunung ini, lu gak perlu apa-apa. Cukup bengong aja lu bisa hilang." "Jangan salah, Boy. Setan gak cuma bisa nyulik badan lu, mereka juga bisa nyulik jiwa lu. Makanya kalau gua ngomong dengerin," bentaknya lagi. Dia lalu jalan berbalik sambil kembali menarik. "Bang, itu tolongin dulu bang mereka bang," pintaku. Tapi dia tetap berjalan kembali ke jalur. "Bukan urusan gua," jawabnya ketus. Sambil berjalan tersesat karena teriakannya, aku terus-menerus menoleh ke belakang. Aku iba dengan pendaki-pendaki yang hilang itu. Dalam keadaanku sekarang, aku benar-benar memahami apa yang sedang mereka rasakan. "Mata lu lihat kemana?" bentaknya lagi padaku. Ketika menoleh, aku kaget karena wajahku hampir saja menabrak sepasang kaki yang menggantung. Terkejut dan kehilangan keseimbangan. Aku jatuh tertunduk, kaki itu masih di situ. Terjuntai lemah, mataku membelalak menatap ngeri.
Pemilik kaki itu adalah anak kecil seumuran adikku. Lehernya patah, terikat tali yang menggantung di sebuah cabang pohon. Aku semakin terkesiap saat menyadari di depanku membentang sebuah tanjakan terjal. Pohon-pohon besar bercabang dengan ranting-ranting yang lebat hingga bulan tidak terlihat sedikit pun. Di setiap dedahan pohon itu, terbujur kaku mayat yang tergantung, satu setiap dahan. Kurasakan dingin memelukku dengan cepat. Aku masih terpaku menatap puluhan pasang kaki yang tergantung itu bergoyang-goyang setiap angin. "Jalan boy, hormatin orang yang sudah mati," kata orang itu. Aku berisut di tanah sebelum akhirnya lari mengejar orang itu. Sekilas kulihat tulisan penanda di sebuah pohon, Bapak Ter. Sengaja aku tidak bertanya apapun tentang mayat-mayat yang tergantung itu. Penampakan mayat anak kecil seusia adikku lebih membuatku sedih daripada takut. Dan aku sama sekali tidak ingin mendengar kisah sedih tentang masa hidup mayat-mayat itu dulu. Tanjakan ini lebih curam dari yang sebelumnya. Dengan susah payah, aku mendaki dari undukan ke undukan. Yang mengherankan, orang itu belum terlihat lelah sama sekali dengan rokok di mulutnya. Dia berjalan dengan santai, kadang melompat di tanjakan-tanjakan ini. Tiba-tiba, dengan mendadak, angin berhenti berhembus. Tidak ada bunyi apapun, seakan seluruh hewan malam hendak bersembunyi. Suasana wingit semakin terasa. Dari atas tanjakan, kulihat orang itu memberikan aba-aba padaku untuk diam tak bergerak. Lalu sayup-sayup terdengar gending gamelan Jawa. Suaranya terdengar mistis, awalnya terdengar jauh dan pelan. Lama-kelamaan, suara itu seakan bergerak, mendekat dan semakin mendekat diiringi wangi bunga kantil yang semakin pekat.